Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala bismillahirrahmanirrahim wurudul imdadi bihasabil isti'dadi wa syuruqul anwari ala hasabi safail asrari. Nah, situ kalau lah Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan dalam hikamnya, wurudul imdadi bihasabil isti'dad wa syurukul anwar ala hasabi sofail asrar. Datangnya pemberian itu dengan sekira-kira persediaan. Persediaan itu kesediaan atau kesiapan, dan cemerlangnya cahaya atas sekira-kira kebersihan rahasia hati. Titik. Ujar Ibnu Athaillah, datangnya pertolongan itu atas dasar kesiapan seorang hamba. Dan datangnya cahaya itu atas kebersihan hati seorang hamba. Imdad itu apa? Imdad itu pertolongan. Pertolongan itu umum. Contoh umpama berduit sugih, itu kan atas pertolongan Tuhan. Ada orang berusaha hendak sugih begawi siang malam, tapi ujar Tuhan ikam belum siap, maka kada bakalan datang pertolongan Tuhan. Ada orang hendak alim, tapi belajar sudah siang malam, majelis taklim sudah inya datangi, tapi ujar Tuhan ken aja dulu ikam belum siap lagi. Kalau bina ikam kusugihkan, ikam kualimkan, lalu sombong. Yalah. Artinya apa? Imdad itu datang atas dasar kesiapan seorang hamba. Bukan siap maksud kita atau bukan siap menurut kita, tapi siap daripada menurut Tuhan. Ada orang umpama mengangankan sesuatu, tapi belum kabul lagi. Berarti Allah masih menganggapnya belum siap. Itu ya. Sehingga ketika kita sudah sadar bahwasanya imdad itu datang atas kesiapan daripada kita yang sudah ditentukan oleh Tuhan, maka ketika imdad itu belum datang, kita berhusnuzon lawan Tuhan bahwasanya pertolongan pian itu bukannya belum datang ya Allah, tapi karena ulun belum siap untuk menyandangnya. Lalu di situ insya Allah hati kada bakalan mengadu-ngadu, kada bakalan bergurunum-gurunum ketika napa yang kita harapkan, kenapa kita yang kita inginkan belum tercapai. Ya Allah. Ken aja dulu ujar Tuhan, bahasanya tuh kayak itu. Hendak sugih tapi kada disugihakan, umpama alah ikam belum siap ujar Tuhan, seandainya kusigihakan kalau pindah ikam kada tahu diri kena ya kalau. Lalu kita yang berusaha siang malam tadi yang belum sugih inilah berhusnuzon, prasangka baik lawan Tuhan. Sudah guru aja berdatang ke sana kemari.
Pas ada yang diincar, biniannya kada hendak. Biniannya hendak, ulunnya kada ketuju ya. Sama-sama hendak, ulunnya ketuju, biniannya ketuju, kuitannya pulang tahalang. Kada berkejadian nih ujung-ujungnya nih. Oh artinya napa? Belum siap ujar Tuhan, kena dulu ujar Tuhan. Nah gitu toh. Mun orang sudah paham di situ itulah, mudah-mudahan kita dipahamkan berataan. Amin ya rabbal. Nah kemudian syurukul anwar, cahaya itu akan nampak di dalam hati ala hazabi sofail asrar, atas bersihnya kenalnya seseorang itu kepada Tuhan. Cahayanya terang di dalam hatinya itu atas dasar kebersihan. Semakin bersih hati, semakin terang hati. Semakin bersih itulah semakin kenal lawan Tuhan. Jangan harap hendak hati terang kalau hati kita masih rigat daripada penyakit-penyakit hati. Itu nalah kayak hendak ma'rifat, amunnya umpama diuji oleh Tuhan masih mengeluh. Ya kalau orang tuh hendak ma'rifat, kayak hendak ma'rifat, amun masih diuji oleh Tuhan masih mengeluh. Kada sadar lagi. Belajar aja bang sudah ma'rifat puluhan tahun, muntung pak ianya babandar masalah ma'rifat. Pas sudah diuji sakit hati, pas kada sing duitan bagurunum hati. Nah itu tanda hatinya masih rigat, belum barasih lagi. Itu jangan harap lagi belum ma'rifat lagi orang tersebut. Nah jadi mun hendak ma'rifat itu kayak apa? Pertama barasihi dulu hati. Ya kalau makanya makam dahulu kita sering ulang ya, kalau makam tasawuf itu pertama dari takhalli ya, kalau barasihi dahulu, yang rigat-rigat dibuang-buang, hanya ditahalli, diisi dengan yang bagus. Kalau sudah yang bagus-bagus sudah diisi, hanya dirasai yang bagus tersebut, itu makam tajal dari tahalli sampai ke tajalli. Kayak kita hendak minum, amun masih gelas itu rigat, jangan langsung hendak mengisi dengan teh, jangan hendak langsung mengisi lawan gula, jangan hendak langsung diisi lawan banyu. Amun rigat masih gelas itu, pertama tugasnya napa? Barasihi dulu bujur-bujur. Amun sudah barasih itu namanya takhalli. Barasih sudah guru ajar, isi lagi. Gulanya diisi, tehnya diisi, banyunya sudah diisi. Meisi yang baik itu namanya tahalli. Sudah jadi kopi, sudah jadi teh, minum lagi. Namanya tajal. Merasakan sudah. Mudah-mudahan kita seberataan dibersihkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, terus kita bacalah. Tadi telah disebutkan bahwasanya warid yaitu barang yang ditetangkan Tuhan ke dalam hati hamba yang tetap mengerjakan wirid-wirid dan amal soleh, yaitu pengenalan dan ilmu rahasia, lapang dada dan bercahaya hati. Maka datangnya pemberian itu menurut kadar mulazamah amalnya dan kebersihan hatinya. Nah gitu. Pertolongan Tuhan, nyaman hati, kada begurunum. Nah, apalagi pokoknya rasa di dunia ini kada bisa mengeluh toh, diuji kayak apa aja. Itu bisa kita mendapatkannya pertama dengan bermulazamah amal, melazimkan untuk beramal. Artinya apa? Yang wajib digawi, majelis jangan ditinggalkan, sholawat jangan dikoleri, itu salah satunya tuh. Yang kedua membersihkan hati, ya. Itu supaya warid itu datang toh, pertolongan itu datang dari Tuhan. Di antaranya apa? Jangan meninggalkan yang diwajibkan. Yang kedua memperbanyak daripada amalan-amalan yang disunnatkan. Nah, dan tak dapat bersih hati kalau tiada berriyadhah dan bermujahadah
dan mulazamah amal. Hati itu kada bakalan bersih jadi kecuali kada beriadoh. Beriadoh itu napa? Berolahraga. Olahraga itu maksudnya napa? Bukan olahraga fisik tapi olahraga batin. Kayak apa olahraga batin tuh? Olahraga batin tuh kayak apa? Disambati orang jangan sangit, itu salah satu riadoh tuh. Ketika diuji oleh Tuhan jangan mengeluh, itu salah satu riadoh. Ketika kita kada sesuai lawan harapan kita jangan mengeluh, itu riadoh namanya. Nah, itu adalah disambati orang, digibah orang. Hati ini adalah kada hendak membalas, hati ini adalah kada hendak melawani. Artinya apa? Biar aja menyambat dia, aku ridho aja sudah. Itu termasuk orang yang sudah beriadoh. Memang sakit bang di awal tuh, awalnya sakit, tapi orang tuh nalah senantiasa beriadoh. Insya Allah kada kesakitan. Ini biasa sudah disambati orang tuh. Nyalah. Kemudian apa? Bermujahadah. Nah, bermujahadah bersungguh-sungguh dalam beramal. Artinya apa? Majelisnya datangi terus, enggak ada beampihan. Dan mulazamah amal, melazimkan amal. Apa melazimkan amal itu senantiasa beramal, artinya yang wajib jangan ditinggalkan. Maka dapatlah disimpulkan bahwasanya warid itu tak usah dituntut atau ditunggu-tunggu kedatangannya. Oleh itu Oli Supi berkata, bersihkanlah hatimu daripada agyar. Agyar itu apa? Agyar itu kotoran-kotoran. Niscaya akan dipenuhi daripada pengenalan dan ilmu rahasia. Nah, orang-orang sufi, orang-orang tasawuf itu bukan menyuruh untuk kita ini supaya ma'rifat kada. Karena ma'rifat itu datang atas pemberian Tuhan. Orang-orang tasawuf itu menyuruh kita satu ya, membersihkan hati. Karena kalau sudah hati ini bersih, pengenalan datang soronganan. Kalau bang belajar ma'rifat itu hanya supaya ma'rifat ya kada. Karena ma'rifat itu bukan urusan kita. Kita ini tugasnya apa? Membersihi hati. Hati yang kada bisa berkesangkalan, hati yang kada bisa berkerunuman, hati yang kada bisa begalauan. Nah, jangan sedikit-sedikit galau lah. Penggalauan gak usah. Santai aja hidup ya. Orang buruk kayak apa kalauan kita, biar aja kalau usah dipikirkan. Ya kalau ini kadang kita ini ada orang berbuat buruk lawan kita, ya Allah, ya rasa sangkal hati itu ada masih itu. Ya kah? Kalau usah disangkali biar aja. Ini buruk lawan kita, urusan inya lawan tuh Tuhan. Kita ini apa? Memaafkan. Memaafkan gawian orang yang buruk lawan kita. Diuji kayak apa aja, kada usah pina begerunuman. Gerunum hati. Kenapa? Banyak mana ujian guru aja. Diuji oleh Tuhan tapi hati masih begerunum. Itu tanda hatinya belum bersih. Jangankan bersih, jangankan ma'rifat, bersih aja lagi belum. Jangankan ketajali, tahalli aja lagi belum. Artinya mudah-mudahan kita seberataan dibersihkan hati kita berataan. Bersih aja terus hati, jangan tapi bina begerunuman. Hidup nih pian masya Allah. Terkadang kita tuh lah diuji dengan banyak ujian. Terkadang sifat manusia tuh pasti ada yang namanya sakit kepala, pupusangan itu pasti ada. Ada pasti. Cuma membulikakan tuh ya Allah, ini pengujian yang pian bari lawan ulun. Asal bisa menjalani aja bujur-bujur gitu begemetan. Jangan berkelawasan, ya kah? Nih mangkat banyu nih. Mangkat banyu.
Ya lah. Ini hampul aja sebujurnya. Pian mah angkat banyu ini sebujurnya hampul aja. Ya kalau amun pian angkat dalam waktu sedetik, 2 detik atau 10 detik tangan kada panat. Tapi punya pian angkat ke ini nalah sejam, 2 jam, 3 jam panat tangan. Panat. Ya kalau nah gini. Amun pian angkat sedetik, 2 detik, 3 detik, 10 detik kada bakalan panat tangan. Tapi mempian angkat sejam, 2 jam, 4 jam, 5 jam, 10 jam, singkal tangan itu. Ya lah. Artinya apa? Masalah itu tuh terkadang yang menjadi beban pikiran kita ini, nah saking lawas kita pikirkan, padahal masalahnya gitu-gitu aja juga. Cuma saking lawas kita pikirkan lalu menjadi beban. Ya. Terus ada pimpinan dipikirkan bahwa behimung aja. Pina pusang-pusang hati, apakah yang mau olah hati ini kau tertawa tuh nah ya Allah lah. Yang nyata majelis dulu sebuting ya. Yang kedua lagi apa yang kita ketujui, coba jangan ketika kita diuji itu jangan bin hendak menyerongan. Wah. Yang disetel apa musik galau pulang, wah maginnya ini nih. Aduh jaka menyerongan bakhalwat betikir bagus. Ya kalau lun gulai putusi orang ya minta izin anak bakhalwat, nah bagus saja gitu tuh. Tapi bakhalwat itu tapi baca Quran kah, baca sholawat itu bagus ya kalau. Ini nak bakhalwat di kamar sambil merenung nih dengari musik yang galau gitu pulang. Gak usah. Bawa bihimung aja ya kalau. Nah itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kesadaran berataan. Amin ya rabbal alamin. Nah, terus kita baca sedikit lagi lah. Al-ghafilu idza asbaha yanzuru madza yaf'alu wal aqilu yanzuru madza yaf'alullahu bihi. Mongkodo kita nih mongkodo 2 minggu semalam parai. Mongkodo guruan cahara. Guruan jahur kah? Haur kebian? Ada? Ini sedikit nih lah. Orang yang lalai apabila ia berpagi lalu itu setiap pagi, asbah setiap pagi. Berpikir apakah yang akan dikerjakannya. Dan orang yang ingat juga berpikir apakah yang diperbuat Allah dengan dia titik. Nah di sini ada 2 orang, ada al-ghafil, ada al-akil. Ghafil itu orang yang lalai. Al-ghafil itu orang yang lalai. Kalau yang akil orang yang ingat, orang yang berakal, orang yang pintar itu akil ngarannya. Apa perbedaan ghafil lawan akil? Ghafil itu setiap inya bangun pagi, inya memikirkan kayak apa gawian ko nih. Inya melihatnya gawiannya aja. Orang yang akil kayak apa? Setiap pagi, setiap hari inya bukan memandang gawiannya, tapi memandang gawian Tuhan yang ada di dalam dirinya. Paham ya di sinilah. Jadi kita tuh di sini dilihat orang yang ghafil atau orang yang akil. Ghafil itu orang yang lalai. Orang yang lalai itu apa? Berjalan, begawi setiap hari inya memandang gawiannya. Guru ancah isuk tulak begawi. Ya kalau emang ngeter isuk tulak begawi. Ya kah? Yang sekolah isuk sekolah. Ketika inya begawi, inya memandang gawiannya. Itu orang yang ghafil. Orang yang akil itu kayak apa? Inya tulak begawi, inya memandang gawian Tuhan yang ada di dalam dirinya. Di sini paham dulu lah. Nah. Lalu pertanyakan gitu, amun orang tuh sudah ghafil, ya kadang ingat taruh lawan Tuhan. Tapi orang tuh akil, orang yang senantiasa ingat dengan gawian Tuhan yang ada dalam dirinya. Siang malam ulun guru jama ojek begawi. Tiba-tiba kulihan kada sesuai lawan yang diharapkan. Orang yang memandang gawian Tuhan itu di dalam dirinya, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi. Inggih ya Allah ulun ridha.
Dari pagi sampai malam begawi kulihan kada sesuai lawan yang diharapkan. Inggih ya Allah ulun ridho. Itu ciri orang yang memandang gawian Tuhan di dalam dirinya. Tapi orang yang lalai ini kayak Pak, begawi inya turun begawi sampai malam begawi sedikitnya. Nah, siapa itu? Orang yang gofil. Amai kalau lah. Nah, jadi ada orang yang lalai, ada orang yang berakal. Orang yang berakal tuh kayak apa? Orang yang senantiasa memandang gawian Tuhan di dalam dirinya dan di alam semesta ini. Mun sudah memandang di situ berjalan sambati orang, yang sambati orang inggih Tuhan dalam hati aja Bang ya kalau lah. Gitu tuh orang yang berakal. Nah, orang bakal tuh adalah diludahi orang gini kada membalas. Dah guru bari majari kan berjalan di sini. Ya. Tepandang lain gawian si Zohir ini lain gawian itu nah. Kada wani melawan. Kawalah kayak itu. Dadapan kawah. Ya Allah lah. Makinnya ejen mendiludahi orang keluar langsung macan tutul. Ya kalau tapi kada apa-apa tuh perjalanan hidup. Ya kalau kita tuh terkadang itu tuh ya kalau sakit hati guru ya dakup ya kan itu kita ya kalau lah perjalanan memang itu kada kawa Bang. Itu tuh kawanya atas dikawakan oleh Membagemetan ya gitu, membarasi hati ya tugas kita nih ya kalau mun kau masih maapakan ya kalau amun masih kau kada membalas ayo biar kau bisa membalas amun masih kau gitu tuh itu tugas kita. Bahari guru tuh waktu belajar nih bejerin orang sudah ma'rifat itu sudah mati. Nah kita dalam ma'rifat itu kan matikan diri sebelum mati ya kalau lah itu kaidah awal tuh. Matikan diri sebelum mati. Lihat orang mati itu, dikamihi, udah guru tuh bahasa dikamihi melawan lah. Coba ada orang mati, pian kamihi melawan kerenya. Amun pian kawa seperti itu nah, cur jadi kamihi orang. Inggih orang tahu aja orangnya, aduh, tapi ngalih berat. Itu umpama ya kalau lah umpama gitu. Itu berat pian teori ini berat, prakteknya yang ngalih jadilah kutup-kutupan juga sama berataan ya kalau lah mudah-mudahan kita diberikan berataan taufik dan hidayah amin ya rabbal alamin. Terus kita bacalah materi telah kita pelajari di dalam ilmu tauhid dan menjadi i'tikad kita bahwasanya segala yang berlaku di alam ini semuanya pekerjaan Tuhan. Nah, nampak benar sudah nih pian. Garis bawahi gitu tuh. Di alam semesta ini seberataan berlaku atas pekerjaan Tuhan. Seperti menghidupkan, memberi rizki, melakukan pekerjaan kita tiap-tiap hari dan sebagainya. Nampak kada? Kita itu tuh setiap hari begawi itu seberataan diperlakukan oleh Tuhan. Ikhtiar dari kita atau ittiror, sengaja atau terpaksa itu seberataan daripada Tuhan. Ikhtiar dan ittiror. Apa ikhtiar? Ikhtiar itu contoh malam ini najar hendak majelis, di ikhtiarnya sudah dipilihnya, so ikhtiarnya memilih. Tiba-tiba hadir inya ke majelis, dari awal inya memilih sampai hadir inya ke majelis itu seberataan ikhtiar inya, tapi ikhtiar itu pun tidak akan terjadi kalaunya Allah kada kehendaki. Pahamlah ikhtiar namanya. Ada juga kita ittiror itu apa? Kita memilih hendak majelis, tiba-tiba ada hauran kah, ada halangan, timbul kada jadi. Terpaksa kita timbul yang hendak ke majelis, timbul kada ke majelis, itu namanya ittiror.
Pahamlah ittirar lah. Apa contohnya ya? Minggu lalu ini contoh sederhana. Jadi malam Selasa minta maaf kada hadir. Jadi habis seruan kayak 7:30 sakit kepala nih. Sakit. Bukan sakit kenapa Bang? Banyak mana pikiran. Tadi. Lalu guring 7:30 tuh guring. 7:30 belum isya lagi, belum amang eter komat apa ajan lagi. Cuma menghidupi Bang alarm jam 9 alarm nih dihidupi di HP. Biasanya ulun kalau alarm di HP itu dihidup insya Allah tuh bangun aja. Jam 7:30 guring itu ikhtiar ulun tuh lah, ikhtiar ulun. Hendak bangun jam 9 hadir maulid. Tiba-tiba teguring sudah nih teguring. Pas teguring, pas ulun guring tuh kalinya HP ini diambil oleh anak. Dibawanya ke kamar sebelah nonton YouTube punya net nonton YouTube kayak. Bangun ulun nih, bangun jam berapa? Jam 2. Bangun jam 2 guru astagfirullahaladzim. Mana HP jurang nih dilihati kalinya di kamar sebelah anak memakai. Namanya apa? Ittirar. Seorang kada kehendak seorang ikhtiarnya nampak memilihnya hadir, tapi tiba-tiba sidin kehendak lain. Paham kada di situ? Itu namanya ittirar. Terpaksa kita dipaksanya. Kenapa? Nyawa aja Tuhan walaupun sekehendak kayak apa, kehendak majelis amun unda aja Tuhan kada hendak nyawa hadir. Pahamlah di situ. Kayak apa hati terima. Amun orang sudah memandang ikhtiar lawan ittirar itu datang daripada Tuhan, begurunum lah. Ada yang jamaah pulang begurunum, guru ya kada hadir terus 2 minggu sudah aja. Umpama nih lah, berarti menggurunumi siapa? Ya kakak. Itu namanya paham kalau lah. Amun sudah paham tuh ikhtiar lawan ittirar itu datang daripada Tuhan, sudah aja nggak usah gurunum-gurunumi lagi. Aku ujar kai hendak begawi ya, kalau hendak begawi garing kada kau begawi ittirar ya kalau aku juga guru anca kada hendak tulak umroh, ada orang menolak kakak nyamannya mudah-mudahan jadi guru lah apa namanya itu amun sudah memandang itu kena hati kada hendak juga itulah kabarnya. Ya kada paham jasidin, ya kada yang memahamakan bisa kada diambilnya kan. Ya kan mudah-mudahan tahun kena kayu pulang tulakan ya kalau berataan kita tulak. Jadi asik guru malam Sabtu yang ulun ke Barangas tuh ada seikung nih orang pemucilan. Guru anca hendak tulak umroh lah. Jangan barang ya. Sidin tuh hendak tulak umroh, hendak melihat rudal Israel bener ya. Bungul banyak kalau sikong tuh. Ada yang menggibah pian digibahnya terus pian sepanjangan jalan bungul bener juang ini. Ada aja orang itu tuh lahul ya. Asalnya pian orangnya beri muar. Gue mudah selamatan kena gue terjadi. Ini belum terjadi lagi kan tahu juga lagi ya kalau di bawah mati sih dia. Ada panjang umur gue lah, panjang umur teh. Yang gue sana tulak bujur-bujur, biarnya kalau, naik pesawat sudah pernah lah. Kalau sudah lagi naik pesawat lo, tuh pian dari Jakarta tuh kena pian 8 jam sampai 10 jam pian tulak, tergantung kena pian transitnya di mana. Itu pian hati-hati benar, pian 10 jam di atas tuh pian kalau kegampangan mau hendak behera kayak apa. Kalau tidak jambannya itu. Aja gara insyaallah. 4 tiga gara dia di atas tepian dulak di sana ya kalau sudah kena umrah kayak apa. Dulu ada Sayyidina Umar ketika Nabi di mana di Madinah izin lawan Nabi ya Rasulullah. Hendak umrah ulun, ada hendak ke Mekah, hendak ke Mekah. Apa ujar Nabi? La tansana ya ukhay min du'aik. Ujar Nabi, Umar,
saudaraku dingsan aku, jangan kada ingat doakan aku jua. Jangan kada ingat doakan aku jua. Jadi kalau ada orang tolak umrah tuh, kita minta doa, jangan kada ingat manglah doakan ulun jua. Itu ittiba lawan Nabi, mau umpati daripada sunnah Nabi. Apa ujar Sayyidina Umar? Ketika aku mendengar Rasulullah itu menyebut aku wahai dingsanakku, ucapan Nabi itu menyambat aku dingsanak, menyambat aku minta doakan lawan aku, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oh Allah, makanya kita telah mimpian doh kawal langsung tulak ke sana ke Mekah ya, kalau ziarah ke kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sambil di situ tuh merenung ya, kalau meluapkan rindu. Wah pian mun sudah di situ di hadapan itu pian banyak bawa tisu aja lagi. Ya kah? Anu aja loh, pulang nih lah konslet kah aja anu. Apa kira? Anu guru mek pian pun bisa konslet guru aja. Kenapa aja orang guru ancah tuh jar setiap kali menyair aja jimusan mata aja. Disambatnya juga pian konslet mikrofon ini konslet timbul menangis guru aja ya, mau ulu guru lah tempeleng guru orang tuh perasaan lain kalau lah gitu tuh. Ini ketujuan ada semululunya pian yang gitu gue di sana ya, gue doakan kami guru waktu tawaf, apalagi waktu di Masjid Nabawi ya Pak. Langsung pian memandang daripada makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, doakan kami berataan di situ. Mudah-mudahan kau berataan. Kemudian apa tadi? Untuk jelasnya lihatlah risalah kami Tuhfatul Ikhwan di masalah qada dan qadar. Ujar beliau lah, lihatlah di dalam kitab kami masalah qada dan qadar. Nah, apa qada atau qada itu kan sudah ditetapkan kalau lah. Yang belum terjadi ketika terjadi namanya qadar. Guru ancah belum berkehendak lagi, belum lahir lagi, sekian yang akan tertulak ke sini ya. Pas tertulak qadar ngadanya. Isuk kita kada tahu lagi apa yang akan terjadi. Qada ngadanya pas terjadi qadar ngadanya. Kai nih kita kada tahu kalau lagi isuk ya apa kasih ini. Saya jadi sini umpamanya jadi bos batu bara esok karena tahu kalau lah amin gaya lah. Kalau bina sini aku bini dua umpama terimanya oleh kai umpama inilah terjadi namanya qadar gitu. Maka bagi orang yang belum mengetahui ilmu tauhid atau belum dapat mengamalkannya, ia memandang usahanya yang dilakukan tiap-tiap hari itu adalah daripada dirinya juga. Tetapi bagi orang yang ingat dan menyadari bahwa usahanya tiap-tiap hari itu semuanya dari Allah dan menuruti ketentuan-ketentuan yang telah diputuskannya, lalu dipandangnya bahwa pekerjaannya dan usahanya itu adalah perbuatan Tuhan yang berlaku atas dirinya. Sudah tuh. Orang yang kada belajar tauhid itu memandang usahanya terus, sembahyang memandang usahanya, begawi memandang usahanya, tertulak umroh karena memandang duitnya, memandang usahanya jadi kawan. Tapi kalau orang yang belajar tauhid, apa yang dipandangnya? Paham kalau lah. Mudah-mudahan kau bertarusan memandang kita atas perbuatan Allah yang ada di alam semesta ini, khususnya yang ada di dalam diri kita bertahan. Amin ya Rabbal. Minta maaf, minta halal, minta ridha. Innama yastauhishul ubbad az-zuhad min kulli syai'in li ghaibatihim anillah wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillah.